Pertama, siapkan santan. Di sini santan kekentalan sedangnya sebanyak 300 ml. Kemudian ada margarin yang sudah dicairkan 75 gram. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 100 gram gula pasir, masukkan 2 butir telur ayam, dan 1 sendok teh vanili cair, bisa diganti bubuk. Lalu ini di mixer dengan kecepatan paling rendah, mixer sampai gulanya larut, tidak perlu sampai mengembang ya. Nah, jika sudah, kemudian masukkan 1 sendok makan ragi instan, 2 sendok makan susu bubuk, lalu tambahkan sejumput garam dan masukkan 250 gram tepung terigu serbaguna. Kemudian diaduk, mixer dengan kecepatan rendah aja sambil dituangkan santan yang sudah disiapkan tadi. Sedikit-sedikit aja ya, supaya tidak terpercik kemana-mana. Mixer sampai terlihat mengkilat. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian masukkan margarin yang sudah disiapkan tadi. Kemudian di mixer kembali, tetap menggunakan kecepatan paling rendah ya. Mixer cukup sampai rata. Nah, jika sudah rata, kemudian rapikan ya. Atau juga bisa disaring kembali jika teman-teman suka. Di sini Kak Mai seperti ini aja. Nah, jika sudah dirasa rata dan tidak ada gumpalan, di sini Kak Mai tambahkan pasta pandan jika teman-teman suka. Aduk rata. Nah, jika sudah rata seperti ini mau Kak Mai diamkan ya. Tutup dengan plastik, dialasi dengan kain, diamkan selama 1 jam atau sampai adonan ini mengembang. Setelah 1 jam ini terlihat adonannya sudah mengembang ya. Sebelum kita panggang, ini bisa diaduk dulu, dibuang dulu gasnya ya teman-teman. Dan ini siap dipanggang. Di sini sudah ya, kami panaskan dengan menggunakan api kecil seperti ini terlihat. Kemudian olesi cetakan dengan minyak makan atau margarin. Jika cetakannya ini sudah panas, sebelum dituangkan adonan diaduk-aduk dulu ya, dan ini wajib ya teman-teman. Kemudian tuang, jangan sampai penuh ya teman-teman, soalnya ini pasti nanti mengembang saat dipanggang. Isi semua cetakannya sampai semuanya terisi ya teman-teman. Setelah diisi semua, tutup, lalu panggang selama 10 menit, tetap menggunakan api kecil. Menit ini bisa dibuka tutupannya dan terlihat ya, ini cantik banget dan mengembang. Bisa dilihat, nah seperti ini, di bawahnya sudah terlihat kecoklatan. Kemudian angkat dan pindahkan ke piring saji. Setelah diangkat, langsung aja oles dengan margarin. Di sini kami olesi dengan margarin yang sudah kami cairkan ya teman-teman. Atau disesuaikan selera teman-teman aja. Nah, ini dia kue pukis pandannya sudah selesai Kak Mai bikin. Pertama, siapkan wadah, masukkan 170 gram tepung terigu serbaguna, masukkan sedikit vanili dan sejumput garam, lalu diaduk rata. Setelah ini rata, kemudian masukkan air sebanyak 230 ya, di sini kami siapkan, dan sisakan sedikit. Kemudian ini disisihkan dulu. Selanjutnya aduk kembali. Aduk-aduk sampai terlihat gumpalan yang kental seperti ini. Kemudian masukkan 3 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk kembali sampai terlihat mengkilat adonannya ini ya, dan juga gulanya larut. Nah, seperti ini ya, terlihat adonannya mengkilat dan ini gulanya sudah larut. Selanjutnya Kak Mai tambahkan 1 butir telur ayam utuh ukuran sedang. Aduk rata. Aduk sampai rata ya teman-teman. Jangan lupa sambil diopiok-opiok sampai terlihat ada buih-buihnya seperti ini.
Setelah itu air yang disisihkan tadi ini masukkan 1/2 sendok teh baking powder double acting ya, dan 1/4 soda kue. Aduk aja sampai larut. Selanjutnya tuang semuanya ke dalam adonan. Jangan lupa dikasih pewarna warna kuning opsional jika teman-teman suka. Jika sudah diaduk rata seperti ini siap dipanggang. Untuk teflonnya ini kami menggunakan ukuran 24 cm ya teman-teman, seperti ini 24. Dan di sini kami panaskan menggunakan api kecil seperti ini, terlihat ya. Untuk mengecek ini teflonnya sudah panas, bisa dipercikan sedikit air. Jika langsung menghilang seperti ini tandanya sudah panas teflonnya ya. Kemudian tuang adonan. Setelah semua adonan dituangkan ke dalam teflon, kemudian digoyang-goyangkan ya pelan-pelan seperti ini. Ini untuk bikin sisinya ya teman-teman, supaya mirip seperti yang dijual abang-abang di luar sana. Selanjutnya ini didiamkan sampai terlihat banyak buih-buihnya seperti ini, atau gelembung-gelembung kecil yang sudah meletus ya. Lalu taburkan gula pasir secukupnya di atas, kemudian ditutup. Nah, kemudian ini ditunggu ya sampai matang, dan tetap menggunakan api kecil untuk memanggangnya ini. Jika sudah terlihat bagian sisinya ini kering coklat seperti ini dan disentuh di atasnya tidak basah, ini sudah matang ya. Kemudian matikan api kompor, lalu angkat dan keluarkan dari teflonnya. Selagi panas, beri margarin di atasnya secukupnya atau disesuaikan selera teman-teman. Ini diberi margarin seperti ini biar tambah wangi dan gurih ya, dan dia tetap lembab. Untuk toppingnya di sini kami menggunakan keju. Kami tambahkan lagi dengan meses coklat ya teman-teman. Toppingnya disesuaikan selera teman-teman aja, tidak mesti harus seperti ini, bisa diganti yang lain. Selanjutnya dan wajib ya, menggunakan susu kental manis. Sebelum disuguhkan ini dibelah dua dulu, baru dilipat, ditumpuk aja seperti ini. Kemudian ini mau Kak Mai potong sesuai selera. Nah, ini seperti ini ya penampakannya, tebal, berpori, bersarang, terlihat enak banget, rasanya pas ya teman-teman. Pertama, siapkan santan. Di sini kami menggunakan santan kara kemasan 65 ml. Lalu ditambahkan air sampai volume 250 ml ya teman-teman, diaduk rata. Lalu ini disisihkan. Lanjut di sini kami ada tepung 250 gram, tambahkan sejumput vanili, setengah sendok teh baking powder dan sedikit garam. Aduk rata. Jika sudah rata, disisihkan. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan gula pasir sebanyak 200 gram. Masukkan 1 butir telur ayam suhu ruang ukuran sedang, 1 sendok teh SP. Kemudian ini di mixer ya, dari kecepatan rendah sampai kecepatan paling tinggi selama kurang lebih 10 menit. Nah, jika sudah seperti ini, matikan dulu mixernya, bersihkan atau rapikan ya bagian pinggirnya, karena di sini gulanya masih belum larut ya teman-teman. Kemudian lanjut mixer sampai mengembang putih kental, sambil ditambahkan santan supaya gulanya larut. Tuang santannya secara bertahap ya teman-teman. Di sini kami 2 kali. Kemudian mixer sampai benar-benar gulanya larut dan kental seperti ini. Lanjut matikan mixer. Sambil diayak, masukkan tepung terigu yang sudah disiapkan tadi. Di sini juga secara bertahap ya memasukkan tepung terigunya. Dan di sini kami menggunakan speed paling rendah ya teman-teman untuk mengaduk tepung terigunya ini. Di sini 2 kali Kak Mai ya membaginya tepungnya. Kemudian di mixer kembali sampai benar-benar tercampur rata.
Nah, jika sudah rata bisa matikan mixernya. Lanjut di sini Kak Mai bagi dua sama rata ya teman-teman. Yang ini mau Kak Mai kasih warna kuning. Secukupnya aja, diaduk rata. Dan yang satunya ini Kak Mai kasih pasta pandan dan ditambahkan pewarna hijau daunnya teman-teman. Lalu ini diaduk rata. Nah, jika sudah rata ini bisa disisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya di sini kami siapkan cetakan. Ini ya, seperti ini. Lalu diolesi dengan minyak makan. Ratakan. Kemudian ambil 1 sendok makan warna kuning dan ditimpa dengan warna hijau juga. Kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman. Atau supaya lebih gampang dan lebih cepat bisa kita menggunakan adonannya, dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini, kemudian semprotkan ke dalam cetakan setengah dari cetakan ya. Isi semua dengan warna kuning, kemudian ditimpa dengan warna hijau seperti ini. Penuhkan ya teman-teman, tutup bagian kuningnya dengan adonan hijau seperti ini dan lakukan sampai semua cetakannya terisi ya teman-teman. Jika semua adonannya sudah terisi dalam cetakan, di sini Kak Mai mau masukkan ke dalam panci dandang. Panci dandangnya ini sudah Kak Mai didihkan dulu airnya ya. Masukkan semua cetakan yang berisi adonan. Kasih jarak ya teman-teman supaya mekar. Nah, jika sudah, tutup dan kukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit ini sudah matang. Wah, terlihat ya, mengembang. Kemudian lanjut angkat. Selanjutnya kukus sisanya sama seperti tadi ya. Oh ya teman-teman, di sini kami menggunakan api sedang cenderung kecil seperti ini. Dan sama ya teman-teman, kukus selama 30 menit. Nah, ini kukusan pertama tadi. Jika sudah hangat bisa keluarkan dari cetakan ya teman-teman, sambil dipencet-pencet bagian pinggirnya. Dan seperti ini penampakannya. Dan ini kukusan yang kedua. Siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi, 6 sendok makan gula pasir, 2 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh blend and flavor, kemudian 1 bungkus susu full cream. Kemudian aduk asal rata. Lalu masukkan 2 butir telur ayam. Telurnya ini ukuran sedang. Pecahkan ya seperti ini. Lalu di sini kami siapkan air bersih 180 ml. Ini air es ya, keluar dari kulkas. Kemudian kami aduk pelan-pelan ya, atau sedikit-sedikit menyiramkan airnya ke dalam tepung. Kemudian aduk lagi. Kemudian ini Kak Mai ganti menggunakan tangan dan pastikan tangannya bersih. Kak Mai gumpalkan ya seperti ini. Nah, jika sudah menggumpal seperti ini, lalu Kak Mai masukkan setengah sendok teh garam dan 3 sendok makan margarin. Kemudian ini Kak Mai ulenin sebentar ya. Ini Kak Mai remas-remas seperti ini, asal rata aja ke dalam adonan. Ini mau Kak Mai ganti ya, Kak Mai uleni menggunakan mixer dengan kecepatan sedang aja. Mixer sampai kalis. Atau juga bisa dilanjutkan menggunakan tangan ya seperti tadi. Di sini Kak Mai mixernya kurang lebih selama 15 menit. Nah, ditarik-tarik seperti ini supaya kalis. Karena ini adonannya 500 atau setengah kilogram ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini bisa kita cek. Ambil sedikit adonan baru direntangkan seperti ini. Nah, jika terlihat selaput tipis seperti ini dan tidak mudah robek, ini sudah kalis. Kemudian ini mau Kak Mai pindahkan ke meja kerja. Langsung aja ya, ini mau Kak Mai bagi-bagi.
Setelah dibagi-bagi, ini hasilnya dapat sekitar 35 pieces ya. Kemudian ini kami ambil satu bagian adonan, kemudian kami bulat-bulatin, padatkan ya, seperti ini, atau disesuaikan selera teman-teman bagaimana caranya. Nah, jika sudah mulus bagian atasnya, kemudian kami pindahkan ke dalam wadah donat seperti ini yang sudah ditabur tepung terigu. Setelah semua adonan dibulatin, ini ditaburi terigu lagi ya atasnya supaya tidak kering saat disimpan atau didiamkan lagi nanti. Selanjutnya ini mau kami diamkan selama 15 menit, ditutup aja ya. Setelah didiamkan 15 menit seperti ini mulai mengembang ya. Kemudian di sini kami siapkan tepung terigu secukupnya dan kertas roti yang kami potong-potong. Kemudian di sini kami ambil satu adonan, lalu kami tindih bagian atasnya, dipipihkan sedikit seperti ini. Selanjutnya buat bentuk tusuk bagian tengahnya dengan ujung jari ya, kemudian sambil diputar-putar seperti ini supaya lubangnya besar. Nah, seperti ini ya, bisa diulangin jika kurang besar. Nah, ini seperti ini penampakannya. Setelah ini baru pindahkan ke atas kertas roti seperti ini. Selanjutnya jika sudah selesai semua dibentuk, ini didiamkan lagi ya selama kurang lebih 2 jam di tempat terbuka, tidak perlu ditutup. Setelah 2 jam didiamkan, ini terlihat tampak gemol-gemoy seperti ini, montok-montok ya. Kalau dipencet ini adonannya bisa kembali secara perlahan seperti ini. Ini tandanya adonannya bagus ya teman-teman. Dan ini sudah siap digoreng. Di sini sudah kami panaskan minyak secukupnya, tapi agak banyak ya minyaknya teman-teman. Jika sudah panas, gunakan api kecil, lalu masukkan adonan, kemudian ini digoreng sampai terlihat kuning kecoklat, tidak perlu dibolak-balik ya. Jika terlihat minyaknya tenang seperti ini, biasanya ini sudah matang bagian bawahnya, bisa diintip. Nah, langsung aja dibalik. Kalau mau lebih putih atau kuning bisa tergantung dari teman-teman ya menggorengnya. Jika pengen gelap sedikit seperti ini boleh, mau agak putih juga boleh, kita sesuaikan aja. Diintip lagi ya, jika sudah kuning seperti ini boleh diangkat. Di sini mengangkatnya sambil dihentak-hentakan ya teman-teman supaya minyaknya turun. Nah, seperti ini lakukan sampai habis. Dan ini sudah semuanya digoreng, hasilnya cantik ya, gemoy-gemoy ini terlihat. Jika sudah hangat bisa ditaburkan dengan gula halus. Silakan dicoba ya. Semoga teman-teman suka dengan video ini dan semoga videonya ini bermanfaat.